Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, sering Abi utarakan terus ini ya, kampanye membangun perkampungan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan orang dengan gangguan jiwa. Banyak masuk ya pertanyaan-pertanyaan di WhatsApp Abi ya, di Facebook Abi itu Japri begitu. Bahkan juga banyak juga yang telepon. Coba Abi Guru nerangin perkampungan yang diinginkan atau yang digambarkan perkampungan ABK itu seperti apa toh, bagaimana toh. Nah ini Abi coba untuk jawab gitu ya, menjawab. Jadi latar belakang dulu lah ya, dari latar belakang ini harus Abi sampaikan apa yang melatari belakang, apa yang melatar belakangi Abi Guru dan Yayasan Indonesia Special Children ini ingin sekali mewujudkan membangun 1000 perkampungan bagi anak berkebutuhan khusus dan orang dengan gangguan jiwa. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya itu ABK dan ODGJ ini dari berbagai macam tingkatan atau level, mereka sampai tua itu mereka akan selalu ketergantungan dengan orang-orang terdekatnya, ketergantungan dengan lingkungannya ya, sangat ketergantungan. Itu yang pertama. Mengapa ketergantungan? Ya, mengapa ABK dan ODGJ ini ketergantungan? Ya, karena pola asuh yang salah, pola pendidikan yang salah. Rata-rata kebanyakan ABK dan ODGJ itu hidup dalam belas kasih, eman-eman mesake ya, para orang tua dan semuanya. Jadi para orang tua yang memiliki ABK dan ODGJ atau keluarga yang memiliki ABK dan ODGJ ini, mereka tidak tega, jadi lebih banyak memberikan rasa sayang kepada mereka. Jadi jarang mereka itu diberikan beban pekerjaan yang berlebih, jarang mereka itu diberikan pelajaran yang berlebih, jarang mereka ada target-target harus begitu begini dan sebagainya, jarang sekali. Jadi mereka itu lebih banyak dikasih gitu, lebih banyak ya kalau bahasa Jawa itu diloloh gitu ya, diloloh, dikasih, dilindungi dan sebagainya, sehingga mental mereka itu sampai tua pun para ABK dan ODGJ ini ya cenderung mentalnya ya ketergantungan ini ya, mental ketergantungan begitu, tidak bisa mandiri ya, tidak bisa mandiri. Ini banyak sekali. Kalau 1000 itu ya banding cuma 10 orang ya, atau berapalah, sedikit sekali perbandingannya. Itu bisa dicek ya, bisa dicek. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya SLB atau punya anak begitu ya, itu sedikit sekali yang para ABK dan ODGJ ini yang bisa mandiri. Sangat sedikit. Karena ya memang orang tua yang memiliki jiwa leadership atau tegelan ya, berani tegel kepada anaknya untuk mendidik begitu begini itu sangat jarang ya. Ada nggak ABK yang ada ODGJ yang bisa mandiri penuh? Banyak begitu, banyak ya, banyak dalam tanda kutip. Itu dari 1000 orang begitu kalau dikumpulkan ya paling sekitar 10-100 orang. Berarti kalau 1:10 gitu toh. Ini berarti ini yang perlu keprihatinan kita. Ya, terus yang selanjutnya ya, latar belakangnya apa? Ya mereka kan kodratnya memang seperti itu. Jadi ibaratnya mesin itu mereka memiliki keterbatasan gitu loh ya. Mungkin kalau yang ada mungkin keterbatasan masalah fisik, keterbatasan masalah intelijensi, kemampuan intelijensi, keterbatasan untuk dalam interpretasi sosial, emosi dan seterusnya. Nah, keterbatasan ini kalau harus sempurna tidak bisa. Kalau sempurna tidak bisa. Nah,
di masyarakat yang berkembang itu apa? General, cara pandang umum. Ya kalau manusia itu harusnya begitu, begini dan sebagainya, tanpa melihat mereka itu oh ini berkebutuhan khusus, oh ini kurang, ini sebagainya, tidak. Ya. Ini cara pandang mereka. Lah, lebih kasihan lagi ada sebetulnya para ABK yang mereka itu tengah-tengah begitu ya. Artinya secara komunikasi dia bagus. Ya, bekerja juga bisa walaupun tidak bisa cepat, tekatan begitu. Akhirnya mereka itu masyarakat menganggap mereka itu biasa gitu loh. Nah, ini mereka terkadang orang-orang yang seperti ini akhirnya menarik diri atau tidak pede. Akhirnya para ABK ini dia merasa cenderung dihinggapi oleh stres dan depresi yang berlebih. Nah, ini sebetulnya awal mualnya seperti itu. Jadi mereka harus mengikuti pola masyarakat dan sedangkan mereka itu banyak keterbatasan. Nah, ini latar belakangnya yang melatar belakangi mengapa kita perlu membuat perkampungan. Yang selanjutnya apa latar belakangnya? Karena mereka itu terus ketergantungan dengan para orang tua dan lingkungannya. Padahal kita itu kan semakin lama semakin tua, ya, semakin tidak bisa apa-apa, ya. Nah ini nanti mereka itu pada akhirnya seperti apa begitu loh ya. Tuanya itu seperti apa, Ini juga yang melatar belakangi mereka. Nah rata-rata mereka itu kalau tua pun nggak akan mikir begitu loh, karena memang cara berpikir kan mereka tidak ada masalah begitu. Yang jadi masalah adalah nanti pada akhirnya ketika orang tua tidak ada, meninggalkan anak ini tadi, itu akan menjadi beban keluarga. Ya, kakak-kakak atau adik-adik dan sebagainya. Kakak-kakaknya ini mungkin di antara mereka ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa. Mungkin kalau saudara kandung bisa menerima, tapi mungkin yang bukan saudara kandung ini atau besan atau keluarga. Nah, disinilah muncul konflik-konflik sosial, konflik-konflik keluarga karena satu amanah dari orang tuanya ini tadi. Nah, ini latar belakangnya. Nah, ini yang melatar belakangi, dan ini hampir Abi banyak menjumpai seperti ini. Bukan Abi sampaikan begini bukan berdasarkan membaca atau tidak, ini fakta di lapangan Abi temukan tuh seperti itu ya. Di lapangan tuh hampir seperti ini. Karena di pesantren Ainul Yakin atau orang yang Abi temui, yang konsultasi sama Abi dan Abi datang ya ke rumahnya, itu hampir ya dari usia 0 tahun sampai 50 sekian tahun itu Abi mendapatkan. Dan realitanya memang sedemikian. Ketika sudah tua, kalau masih anak-anak itu ya paling cuma kita lelah saja ya, lelah secara fisik, meladeni mereka, melayani mereka. Tapi ketika sudah tua itu yang bermain itu psikis banget gitu loh ya, psikis banget begitu. Karena sudah sama-sama tuanya, ABK-nya, anaknya juga tua, orang tuanya juga tua, saudara-saudaranya juga semakin mikirkan kebutuhannya masing-masing gitu loh ya, mikirkan kebutuhannya masing-masing. Nah, seperti apa perkampungan yang digagas oleh Abi Guru dan Yayasan Indonesia Special Children ini? Ya layaknya perkampungan lah, layaknya perkampungan. Konsepnya di perkampungan itu nanti mereka bisa tinggal selamanya. Ya ada satu ya seperti strata kehidupan yang lebih sederhana daripada kehidupan masyarakat pada umum. Jadi kita sederhanakan. Ya ada perumahannya, mereka bekerja di sana ya. Kalau Abi simpelkan tuh begini, di perkampungan itu nanti mereka akan belajar, terapi, ibadah, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat. Kan asik gitu loh ya. Tetap di sana itu ada pengasuhnya, ada pengelolanya ya. Perkampungan itu ada pengelolanya yang mengelola mereka begitu loh, yang mengarahkan mereka, yang membimbing mereka, yang membina mereka, yang mengingatkan mereka. Pada dasarnya mereka itu kalau sama orang tua atau keluarganya itu ngeyel-ngeyel. Nah, ya, itu fakta loh ya, fakta. Tapi kalau dengan orang lain itu tidak. Nah, harapannya ketika orang lain yang mengarahkan, kamu harus begini nak, kamu harus begitu nak, harus begitu begini sebagainya, insya Allah nanti akan terjalin kehidupan yang bagus. Ya nanti di sana ada warung, ya ada mungkin kalau ada pasar, ada supermarket ya, terus kemudian ada rumah sakitnya ya, terus
ada pertanian, peternakan, ya, macam-macam, semua komplit lah, kita kompliti di satu perkampungan itu, sehingga mereka nggak usah kemana-mana, cukup di situ saja. Abi bayangkan gitu, asik banget ya kita perkampungan ABK dan ODGJ gitu, ya Allah ya. Ya, inilah yang ingin kita kembangkan. Nanti sampai tua, perkampungan ini dikelola oleh satu lembaga atau yayasan. Nah, di mana yayasan ini bertanggung jawab penuh sampai akhir hayatnya si ABK dan ODGJ ini. Nah, kalau udah begini kan enak. Misalnya gimana kalau orang tua kangen? Ya kangen tinggal main saja. Ya podo kalau kita kangen ya silaturahmi saja di perkampungan itu, ya nengok anaknya, nengok saudaranya. Wah, pokoknya kalau kita kasih wadah yang khusus itu enak di situ, enak. Nah, ayo bismillah para pemirsa TV Ainul Yakin, sahabatku semuanya, gerakan membangun 1000 perkampungan bagi ABK dan ODGJ ini adalah panggilan hati nurani buat panjenengan semuanya, buat kita semuanya. Kalau Abi menyebut memanusiakan manusia, bukan hanya program-program apa yo, memandikan, ngasih pakaian, nggak cuma program-program sepele seperti itu, tapi ini program lebih. Kalau ada nanti kita cari itu para ODGJ yang di jalanan, kita ambil, kita taruh di perkampungan ini, ya, kita kasih pekerjaan, kita kasih aktivitas, ya layaknya masyarakat lah seperti itu. Jadi mereka tuh punya tempat tinggal sendiri gitu, surganya ABK dan ODGJ. Nah, kalau udah begini kan akhirnya kan enak. Jadi enak-enaknya gimana? Anak-anak terlantar, orang-orang terlantar, fakir miskin itu betul-betul terayomi kan begini. Nggak bingung lagi, nggak ada di jalanan itu para orang-orang gila nggak ada lah, nggak ada yang penganiaya, ada insya Allah. Karena apa? Mereka sudah punya komunitas, mereka sudah punya tempat sendiri, masya Allah. Yuk sahabatku semuanya, bagi bapak ibu yang punya tenaga, ayo toh bergabung menjadi relawan Ainul Yakin untuk membangun 1000 perkampungan ini. Bagi bapak ibu yang punya ide, silakan ide, gagasan bapak ibu semuanya sampaikan ke AB Guru, sampaikan ke Yayasan Ainul Yakin. Bagaimana sih kita bisa mewujudkan segera ya, perkampungan ABK dan ODGJ ini? Bagi bapak ibu yang punya uang, silakan berdonasi, ya silakan berdonasi ya, di rekening Pondok Pesantren Ainul Yakin, di Bank BPD, ya di Bank BPD. Kosong 02 012 016 017. Nah, ini silakan, lebih jelasnya bisa dilihat di sini ya. Bank BPD 002 012 016. Lupa. Silakan lihat di sini, nggih. Nah, ini Bapak Ibu, bismillah nggih, insyaallah kita bersama-sama. Kalau Bapak Ibu punya tanah yang luas 2000, 3000, 1 hektar, yuk wakafkan ke Ainul Yakin. Nanti akan kita kelola, akan kita bangun perkampungan-perkampungan dimanapun, di daerah manapun, insyaallah. Bersama kita bisa, segalanya mudah, segalanya akan terwujud kalau kita songgo bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.